dari Kampus Pertiwi Cabang Cililitan. Saya Anita Dwi Rahayu. Saya Alicia Diana. Saya Jala Faizalati. Saya Benara Narita Kumano. Kami mahasiswa Cililitan. Di sini kami sedang memenuhi tugas manajemen operasional, yaitu mewawancarai salah satu usaha UMKM. Di sini kami memilih usaha Sego Dadar Lombok yang ada di Palmerah Kemanggisan. Yuk guys, kita bareng-bareng ke sana. Let's go. Lanjutannya ikuti kita terus dan tonton video kita sampai selesai. Ya. Halo teman-teman semua, di video kali ini kita lagi ada di salah satu usaha kuliner yang cukup unik dan sederhana, namanya yaitu Sego Dadar Lombok. Sego Dadar Lombok ini sudah berjalan kurang lebih sekitar 2 tahun dan sampai sekarang masih terus berkembang. Menariknya, walaupun namanya menggunakan kata sego yang identik dengan Jawa, konsep usaha ini sebenarnya bukan dari latar belakang daerah tertentu. Sego Dadar Lombok mengusung konsep kuliner Nusantara yang sederhana, praktis, dan bisa dinikmati oleh siapa saja dari berbagai kalangan. Awalnya, usaha ini bukan langsung bernama Sego Dadar Lombok. Pemilik usaha, Pak Robi, sebelumnya menjalankan usaha dengan nama mie ayam Pak Robi. Dari situ, beliau melihat peluang karena di lingkungan sekitar tempat berjualan, pilihan makanan yang berbasis nasi masih cukup terbatas. Nah, dari peluang inilah muncul ide untuk membuat menu yang sangat sederhana, yaitu nasi telur dadar dan sambal ulek. Dari menu sederhana tersebut, akhirnya lahirlah nama Sego Dadar Lombok. Nama ini dipilih karena mudah diingat, punya ciri khas, dan tetap mewakili cita rasa kuliner Nusantara. Menariknya, di awal usaha ini tidak langsung menawarkan banyak menu. Menu-menu baru ditambahkan secara bertahap seiringnya dengan perkembangan usaha dan kebutuhan pelanggan. Kalau kita bicara soal menu favorit, tentu saja yang paling diminati pelanggan adalah nasi telur sambal atau yang biasa disebut Sego Dadar Lombok. Menu ini jadi identitas utama usaha karena rasanya sederhana, penyajiannya cepat, dan cocok dengan selera banyak orang. Selain menu utama, Sego Dadar Lombok juga punya banyak pilihan lain seperti mie ayam, bakso, ayam lele, bakmi, aneka lalapan lainnya. Untuk minumannya juga cukup lengkap mulai dari air mineral, es teh, es jeruk, kopi, susu gula aren, dan lain-lain. Seiringnya waktu, usaha ini juga menambahkan menu pendamping seperti dimsum, lumpia kulit tahu, bakpao, dan ceker ayam. Semua ini dilakukan untuk menyesuaikan selera pelanggan yang beragam, tanpa meninggalkan menu utama sebagai ciri khasnya. Dari sisi penjualan, jumlah penghasilan harian di Sego Dadar Lombok ini bisa dibilang naik turun. Di hari-hari ramai atau momen-momen tertentu, omset penjualan bisa mencapai sekitar 3-4 juta per hari. Sementara di hari biasa tentu jumlahnya bisa lebih rendah. Tapi hal ini dianggap wajar karena usaha ini masih dalam tahap pengembangan dan termasuk usaha kuliner skala kecil. Untuk sistem pemesanan, Sego Dadar Lombok masih menggunakan cara yang cukup sederhana, yaitu pemesanan langsung di tempat, jadi pelanggan yang datang langsung pesan ke kasir. Lalu pesanan diteruskan ke dapur secara manual. Sampai sekarang sistem pemesanan digital seperti barcode atau QR memang belum digunakan karena masih menyesuaikan kondisi dan kapasitas usaha. Selanjutnya, untuk pencatatan pesanan dan pembayaran, Sego Dadar Lombok saat ini sudah menggunakan mesin kasir. Setiap pesanan langsung dicatat lewat mesin kasir, jadi pencatatannya lebih rapi dan mengurangi resiko kesalahan. Proses pembayaran juga jadi lebih cepat, tertata, sehingga operasionalnya usaha bisa berjalan lancar. Nah, Sego Dadar Lombok juga sudah bisa dipesan secara online lewat aplikasi GoFood dan ShopeeFood. Jadi pelanggan nggak harus datang langsung ke lokasi. Pesanan yang masuk dari aplikasi tetap akan diproses langsung oleh pihak usaha dan diteruskan ke dapur seperti biasa. Baik
Pesanan online maupun makan di tempat, kualitas rasa dan penyajiannya tetap dijaga supaya pelanggan tetap puas. Soal bahan baku, Sego Dadar Lombok cukup menjaga kualitas dan bahan-bahan seperti ayam, sayuran dibeli setiap hari dengan sistem one day supply. Jadi tidak disimpan terlalu lama. Hal ini dilakukan supaya bahan tetap segar dan rasa makanan tetap konsisten. Selain itu, usaha ini juga sudah punya pemasok tetap yang terpercaya. Di jam-jam tertentu, terutama jam makan siang, biasanya terjadi antrean dan lonjakan pesanan. Tapi pihak usaha tentunya sudah mengatur alur kerja karyawannya dan komunikasi antara karyawan dan dapur supaya pesanan tetap bisa diproses secara baik dan pelayanan tetap berjalan secara lancar. Tentu saja dalam menjalankan usaha ini ada berbagai tantangannya, seperti naiknya harga bahan baku dan perbedaan tingkat keramaian setiap harinya. Selain itu, persaingan usaha kuliner juga semakin ketat, tapi Sego Dadar Lombok memilih untuk fokus pada kualitas makanan dan pelayanannya. Jadi, bukan hanya bersaing di harga. Pihak usaha juga terbuka terhadap kritik dan masukan dari pelanggan. Setiap keluhan justru dijadikan bahan evaluasi supaya pelayanan dan kualitas usaha bisa terus ditingkatkan ke depannya. Nah, Sego Dadar Lombok sebenarnya punya potensi untuk berkembang ke arah sistem digital seperti pencatatan stok atau pemesanan lewat QR Code. Tapi untuk saat ini fokus utamanya masih pada menjaga kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Kalau kondisi usaha sudah lebih stabil, bukan tidak mungkin sistem digital ini akan diterapkan di restoran ini, guys. Nah, itu tadi sedikit gambaran tentang Sego Dadar Lombok. Mulai dari konsep usaha, menu andalan, sampai sistem operasional yang dijalankan sehari-hari. Dari usaha sederhana ini, kita bisa melihat bagaimana UMKM terus beradaptasi dan berkembang untuk menjaga kualitas serta kepuasan pelanggan. Terima kasih sudah menonton vlog kami. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan memberikan gambaran nyata tentang dunia usaha kuliner. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.